Prediksi pemain timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026 mulai ramai dibahas setelah John Herman diperkirakan menyiapkan skuad timnas Indonesia terbaik demi membawa skuad Garuda tampil kompetitif di turnamen tersebut. Persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi ajang FIFA Series 2026 mulai menjadi perhatian publik. Turnamen ini akan menjadi panggung penting bagi skuad Garuda untuk menunjukkan kualitas mereka di hadapan pendukung sendiri. Pelatih timnas Indonesia, John Herman, memiliki kebebasan dalam menentukan komposisi pemain yang akan dipanggil. John Herman tetap dapat menilai pemain berdasarkan performa terkini mereka bersama klub masing-masing. Pendekatan ini memungkinkan timnas Indonesia mendapatkan pemain yang benar-benar berada dalam kondisi terbaik menjelang turnamen. Untuk meraih hasil maksimal pada debutnya di ajang ini, Herman membutuhkan pemain dengan kualitas tinggi sekaligus kondisi fisik yang prima. Kombinasi keduanya dianggap penting agar timnas Indonesia mampu tampil konsisten sepanjang turnamen. Dengan kombinasi pemain diaspora dan talenta lokal, timnas Indonesia diharapkan mampu tampil kompetitif serta memberikan hasil positif di ajang FIFA Series 2026. Beberapa waktu yang lalu, Induk Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI resmi mengumumkan daftar nama pemain yang akan masuk ke dalam pemusatan latihan timnas Indonesia jelang ajang FIFA Series 2026 bulan Maret 2026 ini. Melansir dari laman resmi PSSI, pelatih timnas Indonesia, John Herman, resmi memanggil 41 daftar nama pemain yang akan masuk ke dalam pemusatan latihan skuad Garuda. Dari daftar 41 nama pemain yang dipanggil oleh John Herman ke pemusatan latihan timnas Indonesia, ada satu nama yang tentunya menarik perhatian banyak pihak. Tentunya pemain yang dimaksudkan adalah bek keturunan Inggris Indonesia, Elkan Bagot. Bek berusia 22 tahun ini kembali mendapatkan pemanggilan timnas Indonesia setelah terakhir kali memperkuat skuad Garuda pada tahun 2024. Bek yang kini membela klub Inggris Ipswich Town tersebut tentunya sangat dinanti-nantikan penampilannya, mengingat saat ini komposisi skuad timnas Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan saat dirinya terakhir kali berseragam skuad Garuda. Di sisi lain, hadirnya bek berpostur 196 cm tersebut tentunya bisa membuat pelatih timnas Indonesia memainkan dua bek jangkung di lini pertahanan. Seperti yang diketahui, saat ini di timnas Indonesia ada nama Jay Itzes yang sempat menjadi bek tertinggi di lini pertahanan. Melansir dari laman Transfermarkt, bek 25 tahun tersebut memiliki postur 190 cm. Situasi ini tentunya cukup menarik dikarenakan timnas Indonesia bisa menduetkan Jay Itzes dan Elkan Bagot di lini pertahanan secara bersamaan. Kini kita akan menunggu apakah John Herman benar-benar akan memainkan skenario duet bek jangkung di lini pertahanan timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 nanti. Pascal Struijk yang baru saja mengantarkan Leeds United promosi ke Premier League 2025-2026 ramai dibahas dalam beberapa hari terakhir. Bek 25 tahun ini menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air karena kedapatan berada di tribun yang sama dengan mantan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Pecinta sepak bola Indonesia langsung mengaitkan kejadian di atas dengan kemungkinan Pascal Struijk segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Sejatinya, tanda-tanda Pascal Struijk segera membela timnas Indonesia sudah dibocorkan media Belanda, Voetbal Primer. Petinggi Voetbal Primer, Denny van Laar, membocorkan Pascal Struijk sudah diizinkan membela timnas Indonesia. Meski begitu, tak diketahui secara pasti siapa yang memberi izin di sini, entah orang tua atau keluarga besarnya. Jika benar menjalani proses naturalisasi WNI, Pascal Struijk merupakan kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan John Herman, Pascal Struijk dapat mengisi posisi bek tengah sebelah kiri. Ex-pemain Ajax Amsterdam U21 ini dapat membentuk trio tangguh di jantung pertahanan skuad Garuda bersama Mies Hilgers dan Kapten Jay Itzes. Menarik menanti pergerakan PSSI ke depan, apakah pemegang 85 caps Premier League bersama Leeds United ini diperkenalkan sebagai calon pemain timnas Indonesia selanjutnya pada Juni 2025? Setelah Emiliano Jonathans, satu pemain lainnya yang masuk daftar panggil timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026 mengalami cedera. Pemain tersebut adalah Ivar Jenner. Pemain Dewa United ini mengalami cedera dalam pertandingan melawan Persija Jakarta di Jakarta International Stadium. Jenner tampil sebagai starter dalam pertandingan pekan ke-24 Super League 2025-2026 tersebut. Ia menjadi jenderal lini tengah Dewa United yang mengatur serangan tim. Pada penghujung pertandingan, tepatnya menit ke-84, Jenner mengerang kesakitan setelah bentrok dengan pemain Persija. Sempat diabaikan wasit, rupanya Jenner cedera serius. Pengguna nomor punggung 18 ini sampai ditandu saat keluar lapangan. Tepat pada menit ke-86, Jenner digantikan Wahyu Prasetyo. Jenner pun mendapat perawatan.
Selepas pertandingan, belum ada keterangan resmi soal cedera Jenner. Kondisinya masih diobservasi oleh tim dokter Dewa United sehingga belum bisa dipastikan. Jika tidak mengalami cedera serius, Jenner bisa saja bergabung dengan Timnas Indonesia yang akan berkumpul pada 22 sampai 23 Maret. Ini bertepatan setelah Idul Fitri 1447 Hijriah. Namun, jika kondisinya tidak memungkinkan, ada potensi Jenner tidak bergabung dengan skuad Garuda. Lebih baik Jenner menjalani pemulihan cederanya tersebut. Absennya Jenner pun tidak akan terlalu berdampak signifikan. Pasalnya ada 40 pemain yang dipanggil Hartman. Absennya 1-2 pemain niscaya tidak akan memberi pengaruh. Apalagi Hartman bakal mengerucutkan pemain menjadi 23 menjelang tampil dalam FIFA Series 2026. Pasalnya hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan dalam ajang ini. Timnas Indonesia dijadwalkan berkumpul di Jakarta mulai 22 Maret 2026 untuk menjalani persiapan menghadapi FIFA Series. Tim asuhan John Hartman akan memainkan 2 laga FIFA Series di SUGBK Jakarta. St. Kitts dan Nevis menjadi lawan pertama pada 27 Maret, lalu jumpa Bulgaria atau Kepulauan Solomon pada 30 Maret. Sebanyak 41 pemain masuk dalam daftar skuad sementara. Dari jumlah tersebut, tidak semua pemain akan dipanggil ke Jakarta. Setelah Lebaran, mulai dari tanggal 22 sampai dengan nanti tanggal 24, para pemain akan datang semuanya, kata Ketua BTN, Sumarji. Sumarji melanjutkan, para pemain abroad akan datang ke Jakarta dengan rute yang berbeda dari biasanya. Situasi perang di Timur Tengah memaksa perjalanan udara harus melalui rute lain. Biasanya para pemain abroad dari Eropa melakukan perjalanan udara dengan transit di Dubai atau Doha. Untuk saat ini, 2 lokasi transit itu sedang tidak bisa dilalui. Bursa naturalisasi Timnas Indonesia kembali memanas di tengah perjuangan skuad Garuda pada FIFA Series 2026. Rumor kedatangan pemain keturunan dari Eropa terus mengalir deras, terutama dari Jerman dan Belanda. Isu naturalisasi Timnas Indonesia ini pun menjadi sorotan publik karena dinilai bisa mendongkrak kualitas skuad secara signifikan. PSSI disebut-sebut tengah memantau sejumlah pemain muda potensial yang memiliki garis keturunan Indonesia. Nama yang santer dikabarkan adalah Laurin Ulrich. Gelandang muda kelahiran 31 Januari 2005 ini merupakan jebolan Akademi VfB Stuttgart. Ia menghabiskan 7 tahun di Akademi klub Bundesliga tersebut, sebelum akhirnya mendapatkan kontrak profesional jangka panjang hingga 2026. Laurin disebut memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek yang lahir di Surabaya pada masa Hindia Belanda. Meski saat ini hanya memegang paspor Jerman, ia tetap berstatus eligible secara keturunan. Dengan catatan, proses administrasi dan pembuktian darah dapat dipenuhi sesuai regulasi. Dari segi permainan, Laurin dikenal sebagai gelandang bertahan dengan kemampuan intercept dan tackle yang solid. Ia juga turut membawa Stuttgart U19 menjuarai Liga Nasional musim 2021-2022. Bahkan Bayern Munchen sempat dikabarkan tertarik merekrutnya sebelum Stuttgart mengamankan kontrak jangka panjang. Jika bergabung dalam skema naturalisasi Timnas Indonesia, Laurin berpotensi menjadi pelapis ideal di lini tengah, terutama dalam peran gelandang bertahan yang selama ini menjadi pemain keturunan Indonesia yang berpotensi memperkuat skuad Garuda. Luke Vickery menunjukkan kebolehannya bersama MacArthur FC. MacArthur FC melawan Melbourne Victory pada pekan ke-21 A-League 2025-2026 di kandang lawan AAMI Park, Minggu. Luke Vickery bermain sebagai starter di posisi sayap kanan. Ia mencetak 1 gol MacArthur FC pada menit ke-37. Usai Vickery melesatkan gol, MacArthur tak mampu mengimbangi Melbourne Victory. Sejauh musim ini, Vickery telah mencetak 4 gol dan membuat 1 assist di liga. Ia telah memainkan 19 pertandingan dengan 1.154 menit bermain. Sementara itu, beberapa waktu lalu, Luke Vickery dikabarkan telah berbincang dengan pelatih Timnas Indonesia, John Hartman. Selain Timnas Indonesia, Vickery bisa memilih membela Australia atau Amerika Serikat. Vickery bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia. Ia bisa bermain sebagai penyerang tengah, winger kiri, dan kanan. Kabar baik seolah datang beriringan untuk kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, tak lama setelah namanya masuk dalam daftar panggil skuad Garuda untuk FIFA Series 2026. Hal tersebut terkait potensi transfer penjaga gawang kelahiran Mataram ini ke raksasa Serie A Italia, Juventus. Kiper andalan Cremonese ini diharapkan bisa masuk dalam skuad akhir berisi 23 pemain pilihan John Hartman. Kualitasnya memang tak terbantahkan,